Setiap kali aku menikmati liburan panjang dan bermalas-malasan, ibu selalu mengingatkan aku, dengan sedikit omelan tentu saja. Beras sekarang mahal, minyak semakin mahal, sekolah juga mahal, tidak ada yang murah sekarang. Jadi, kamu harus belajar dengan benar. Katanya, aku harus bersyukur karena masih bisa sekolah. Banyak orang yang ingin sekolah tapi tak bisa sekolah. Sementara aku, kata ibu menyia-nyiakan sekolah. Masa sama anak sendiri ibu tega? Ibu tidak menyalahkanmu. Ibu tidak memaksamu. Kamu bebas berkegiatan apa saja, tapi jangan lupa belajar. Ibu tidak tahu bahwa liburan kali ini aku benar-benar menginginkan masuk sekolah kembali. Bukan karena aku ingin belajar lagi, tapi karena akan ada sesuatu yang berbeda. Asal kamu tahu, ibu percaya padamu. Selama liburan, aku membaca sejarah ini. Lebih dari 10 kali kudeta terjadi di Paraguay. Banyak pemimpin di negara Amerika Selatan ini yang digulingkan dan dijadikan dengan paksa. Tahun 1904, Juan Gaona melakukan kudeta dan menjadi presiden. Tahun 1905, Dr. Cecilio Baez melakukan kudeta. Emiliano González melakukan kudeta tahun 1908 dan Liberato Marcial Rojas melakukan kudeta tahun 1911. Sementara pada tahun 1912, kudeta dilakukan oleh Dr. Pedro Pena. Kemudian, seperti kebiasaan kudeta berikutnya berkali-kali terjadi. Tahun 1921, Dr. Manuel Gondra dipaksa mengundurkan diri. Jangan nakal, jangan nakal. Pada tahun 1936, Kolonel Rafael Franco juga melakukan kudeta. Tahun 1937, Dr. Felix Paiva kudeta. Jenderal Higiano Morinigo kudeta tahun 1940. Tahun 1948, Dr. Juan Natalico González kudeta dan Jangan nakal, jangan nakal, jangan. tahun 1989, Jenderal Andres Rodriguez melakukan kudeta. Jangan. Tahun ini aku sudah naik kelas 2. Aku merasa sudah waktunya melakukan kudeta, menggulingkan kekuasaan murid kelas 3. Akan ada yang membuktikan siapa yang akan menjadi siswi jagoan di sekolah ini. Mereka harus turun. Kelas 3 harus segera turun. Segera. Jangan nakal. Sudah ibu bilang, jangan nakal. Aku tahu aku harus minta maaf karena aku tidak membawa oleh-oleh. Tapi asal kalian tahu, aku melewatkan liburan terindah kali ini. Tidak terceritakan, tidak terkatakan. Sayangnya juga tidak ingin ditanyakan. Memang kamu liburan di mana? Paling ke rumah nenek. Ini liburan, kita bebas kemana saja kan? Iya nih, susah kalau liburan. Kerjaannya makan terus. Kita jadi gendut semua nih, lihat. Itu sih memang sudah gendut sebelum liburan. Wah, kamu pakai tas baru ya? Hehehe, kayak anak SD saja. Naik kelas pakai tas baru. Ih, ini hadiah. Aku tidak minta dibelikan kok. Tapi minta hadiah, sama saja. Kalian merasa berbeda? Maksudnya, Aku merasa lebih, apa ya? Aku tidak merasa apa-apa. Kita sudah kelas 2. Lantas, aku tahu. Kita jadi terasa lebih tua. Memang kita tambah umur kan? Bukan itu. Kita merasa lebih tua karena di sekolah ini kita sekarang punya. Adik kelas. Benar juga. kita sekarang bukan yang paling bontot di sekolah ini. Sekarang kita punya adik kelas. Kalian perhatikan murid kelas 1. Tahun lalu kita seperti itu. Dan kalau kalian ingat, pengalaman buruk. Aku tidak akan melupakan perlakuan kakak kelas tahun lalu. Wah, kayaknya ada yang tidak jadi dikeluarkan dari sekolah nih. Iya,
Atau jangan-jangan ibunya merengek-rengek ke kepala sekolah supaya dia tidak dikeluarkan. Heh, aku tidak mungkin dikeluarkan dari sekolah hanya karena pernah menjambak rambutmu dan masukkanmu ke dalam bak mandi. Memang sih, tapi emang enak jadi junior, jadi pecundang. Heh, sudah menjadi peraturan tidak tertulis, kalian para adik kelas harus tunduk pada kakak kelas. Tidak ada tawar-menawar. Kalian harus cium tangan pada kakak kelas. Ayo. Kalian memang kelewatan, kalian sudah tua, sudah bau tanah, sebentar lagi juga keluar dari sekolah ini. Sebentar lagi, tidak salah tuh. Kami masih setahun di sini. Itu artinya kami masih punya setahun untuk menindas kalian. Tahu? Ya, tapi kalian harus menghadapi jam tambahan setiap hari. Kalian harus menghadapi ujian akhir. Jangan salah, kami masih cukup pintar untuk menghadapi ujian dan tetap menjadi jagoan. Kalian? Sepertinya masih harus banyak belajar. Mungkin, tapi bagaimana dengan... Pacar? Murid-murid kelas 3 terlalu malas buat pacaran dengan adik kelas. Kalian kan manja, anak kecil, kolokan. Mereka lebih senang pacaran dengan kami. Brian, nanti aja ya. Aku baru sibuk ngajarin adik-adik kelas nih sopan santun dan kepribadian. Nanti aku temani kamu ya. Bagaimana? Kalian masih belum percaya kalau murid kelas 3 lebih suka pada kami? Tunggu saja saatnya. Tapi bagaimanapun kalian sudah kelas 3. Sudah saatnya kalian... Perhatian! Perhatian semuanya. Sebagai kepala sekolah, saya mengingatkan pada kalian semua, khususnya murid-murid kelas 3. Kalian semua harus belajar lebih giat lagi. Karena pada tahun ajaran ini kalian harus menghadapi ujian akhir. Persiapkan dengan sungguh-sungguh supaya kelak kalian bisa diterima di perguruan tinggi yang bergengsi. Saya sebagai kepala sekolah sekali lagi mengingatkan, ujian. Kalian jangan senang dulu, tahun depan giliran kalian. Bapak berharap tahun ini sekolah kita lebih banyak mendapatkan prestasi. Kelas 3 sudah akan mulai menyiapkan diri untuk ujian nasional. Jadi, tanggung jawab kalian kelas 2 untuk mewakili sekolah kita di banyak acara. Kamu paham? Paham, Pak. Apa sudah ada undangan untuk acara-acara dengan sekolah lain, Pak? Belum, tapi kita bisa memperkirakan kalau acara-acara rutin tahunan tetap akan berjalan. Untuk itu, kalian juga harus membuat banyak persiapan. Tapi tentu tidak hanya kami yang menyiapkan semua ini kan, Pak? Ya, Pak. Biasanya kami hanya terlibat di acara olahraga saja. Sesekali membantu anak-anak musik dan teater memeriahkan suasana. Kami hanya penggembira. Bapak tahu itu, tapi saya mengatakan hal ini karena akan ada perubahan dengan itu. Saya mencalonkan Linda untuk menjadi ketua OSIS periode mendatang. Dengan begitu, Linda akan banyak mengurus hal-hal lain juga. Itu kalau saya terpilih. Saya yakin kamu akan terpilih. Kalau begitu, saya mengundurkan diri saja sebelum dicalonkan. Saya tidak bersedia. Baiklah, saya tidak memaksa. Tapi, kamu pikirkan lagi, Linda. Kalau kamu berubah pikiran, hubungi saya. Dan saya yakin kamu akan berubah pikiran. Baik, Pak. Kita lihat nanti perkembangannya. Kamu tidak ada masalah dengan kelas 3, kan? Tidak, Pak. Baik. Kenapa? Apanya yang kenapa? Kenapa kamu tolak tawaran tadi? Tidak semua murid di sekolah ini ditawari Pak Iswadi menjadi ketua OSIS. Kalian ingin tahu kenapa? Karena
Kalau aku menerima tawaran menjadi ketua OSIS, aku tidak akan punya waktu untuk bertukar jajan dengan kalian waktu istirahat. Nggak ada waktu untuk nonton di IFD bareng kalian. Jadi, aku lebih memilih kalian. Tapi Lin, Itu baru alasan pertama. Alasan kedua adalah, aku akan mengajak kalian untuk menghajar anak-anak kelas 3. Wah, kamu cari mati. Mana bisa kita mengalahkan kelas 3? Percaya deh, kelas 3 sudah tidak punya gigi. Ini adalah saat yang tepat untuk menyingkirkan mereka. Sekarang kalian pikir, apa kalian tidak risih melihat kelas 3 yang sok tua itu menguasai kantin? Makan sambil teriak-teriak seperti di rumah nenek moyang mereka sendiri? Apa kalian mau setiap kali dapat giliran terakhir di toilet sampai antrian kelas 3 habis? Kalian mau semua murid ganteng kelas 3 yang jago basket, jago main gitar, jago bikin film pendek, dan jago game online semua jadi pacar kelas 3 dan menganggap kita hanya anak-anak lulus SMP? Aku tidak mau. Aku yakin sekarang saatnya menjatuhkan mereka. Ini waktu yang tepat. Kalian lihat tadi bagaimana sebentar lagi mereka bakalan merepotkan menghadapi ujian nasional. Ini saat yang tepat. lantas apa rencanamu? Mulai besok, kita yang akan teriak-teriak di kantin. Kelas 1 tidak akan berani mengganggu kita karena mereka masih baru. Tapi kelas 3 bakal marah besar. Ya, tapi mereka tidak akan berani berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kepala sekolah sudah kasih peringatan supaya mereka siap-siap ujian nasional. Persis, mereka tidak akan berani ambil resiko. Sudah ibu bilang, jangan nakal. Bagaimana? Halo, Halo Linda, siapa ya? apa penting kamu tahu siapa aku? Penting karena kamu menelpon aku. Simpan nomorku, ini aku, Brian. Halo Linda, kamu masih di sana? Ya. Tidak perlu gugup. Aku tidak gugup. Oke, aku tahu kamu tidak gugup. Aku tahu dari suaramu. Sedang apa kamu? Sedang menunggu teman. Aku mengganggu ya? Belum. Kamu lucu dan juga cantik. Kamu besok malam ada acara? Dengar berian, aku tidak bisa. Lin, teman-temanmu sudah datang. Sebentar, Bu. Ibu suruh mereka masuk ya. Ya, Siapa tadi? ibuku. Teman-temanku sudah datang, katanya. Apa yang mau kamu ucapkan tadi? Yang mana? Sebelum ibumu datang. Aku cuma mau bilang kalau aku tidak bisa. Kenapa? Pokoknya tidak bisa. Sudah ya? Kalian pasti semakin banyak tugas sekolahnya ya. Memang tante, tapi kalau dikerjakan bersama kan jadi mudah. Sering-seringlah main kemari, ajak Linda belajar. Tuh, dia sudah menunggu kalian di dalam kamar. Tante tinggal dulu ya. Baik, Tante. Lama banget. Ada masalah. Masalah apa? Aku harus mengikuti bimbingan belajar mulai tahun ini. Aku tidak bisa ikut lagi rencana kalian untuk menghajar kelas 3. Aku tidak akan punya waktu lagi. Aku akan sibuk, sesibuk ketua OSIS. Atau mungkin lebih sibuk. Kamu tidak bisa menawar. Menawar itu berarti melawan. Melawan berarti mencari mati. Lalu, apa rencanamu? Hanya bunga yang tidak bisa. Kita masih bertiga. Maaf ya, Lin. Karena aku semua jadi berantakan. Kalau boleh tahu, kapan kamu tahu kalau kamu bakalan ikut bimbingan belajar? Sejak minggu terakhir liburan. Jadi, sebenarnya kamu sudah tahu lama.
Aku mencoba menawar seperti usulmu tadi, tapi yang sekarang ini sudah keputusan final. Aku tidak bisa menawar lagi. Sebenarnya kita kan bisa belajar kelompok. Aku sudah katakan itu pada ayahku, tapi katanya belajar kelompok tidak menjamin aku untuk mendapat universitas bagus. Memang kalau bimbingan tes kamu dapat jaminan. Tidak juga, tapi kata ayah peluangnya lebih besar. Maaf ya, aku tidak bisa ikut. Tapi kalau kita nongkrong di kantin kan kamu masih bisa ikut. Kayaknya tidak juga. Ayahku menitipkan aku ke sekolah. Aku memang masih bisa ke kantin, tapi hanya untuk istirahat, tidak untuk menyerang kelas 3. Maaf ya, Lin. Tidak apa-apa. Kita masih ada bertiga. Aku juga tidak bisa. Maksudmu? Aku juga harus bimbingan belajar. Tapi kan kita belum ujian nasional. Ujian kita masih tahun depan. Perhatian, perhatian semuanya. Sebagai kepala sekolah, saya mengingatkan pada kalian semua, khususnya murid-murid kelas 3. Saya sebagai kepala sekolah sekali lagi mengingatkan, ujian, ujian. Sudah berubah pikiran? Besok kita ketemu. Istirahat kedua. Hai. Tunggu saja. Sebentar lagi dia juga ke sini. Dia titip pesan apa? Tidak ada pesan apa-apa. Dia hanya bilang kamu tunggu saja di sini. Tapi dia pasti ke sini. Dia bilang dia bakalan ke sini. Tunggu saja. Maaf, kamu harus menunggu. Maaf juga. Untuk apa? Tidak untuk apa-apa, hanya supaya kita impas. Ada yang mau kamu katakan? Bukannya kamu yang mengajak aku ketemu. Ya, tapi karena kemarin kamu mengajak kita ketemu. Kalau aku, ya karena aku ingin ketemu. Aku khawatir. Aku sudah putus dengan Nungki. Kenapa? Dia terlalu banyak belajar. Kalian kan memang sudah kelas 3. Kalian akan menghadapi ujian nasional. Ya, tapi bukan itu kesepakatanku dengan Nungki dulu. Kami akan tetap jalan, tapi yang sekarang terjadi, dia jadi tidak asik lagi kalau diajak jalan. Aku juga tidak asik kalau diajak jalan. Tidak kalau dengan aku. Karena aku memang tidak bisa. Kenapa? Aku juga tidak bisa jawab sekarang. Bisa kita coba dulu? Kenapa dia pergi? Kenapa tidak kamu teruskan? Dia akan hanya mengganggu rencana kita. Tapi, bukankah Nungki bakalan merasa kalah kalau Brian jalan sama kamu? Brian itu trofi pertarungan ini. Kenapa kamu biarkan lepas? Bukan Brian yang jadi trofi, tapi kemauan Brian. Jadi kalau hanya untuk membuktikan Nungki telah kalah dalam pertarungan babak awal ini, cukuplah kalau Brian meninggalkan dia. Selebihnya, kita tidak perlu mengurus Brian. Dia cuma bakalan bawa perkara. Paham? Tapi... Sudahlah, lebih baik kita mencari cara untuk usaha yang lain. Seperti bagaimana caranya mulai besok kelas 3 tidak lagi nyaman di kantin. Tapi kamu lihat sendiri, mereka sepertinya tidak peduli dengan ujian nasional. Mereka masih santai-santai saja. Dia tidak khawatir dengan ujian nasional. Padahal dia sudah tidak punya waktu lagi jalan sama Brian. Itu sebabnya Brian cari-cari yang lain. Oh ya? Kenapa tidak kamu terima? Intinya, Brian memberi kita informasi penting. Kelas 3 bakalan mempersiapkan ujian nasional. Mereka harus merasa bahwa mereka terlalu tua untuk bersantai-santai di kantin. Mereka harus terus membaca di kelas, sekalipun jam istirahat.
Mereka harus ikut pelajaran tambahan sepulang sekolah. Mereka harus ikut bimbingan belajar. Mereka harus selalu ingat bahwa mereka akan menghadapi ujian nasional. Perhatian! Perhatian semuanya. Sebagai kepala sekolah, saya mengingatkan pada kalian semua, khususnya murid-murid kelas 3. Kalian semua harus belajar lebih giat lagi. Karena pada tahun ajaran ini kalian harus menghadapi ujian akhir. Persiapkan dengan sungguh-sungguh supaya kelak kalian bisa diterima di perguruan tinggi yang bergengsi. Saya sebagai kepala sekolah sekali lagi mengingatkan, ujian. Jika memang kudeta harus dilakukan, dengan cara bagaimana sebaiknya aku melakukannya? Bukankah kelas 3 memang sudah waktunya untuk tidak lagi membuat onar di kantin? Bayangkan bagaimana rasanya jika kita harus melihat murid-murid yang sudah hampir 3 tahun di sekolah ini masih terus-menerus menuntut perhatian dari seluruh sekolah dengan tingkahnya yang aneh. Menyanyikan lagu ulang tahun di kantin, menyatakan cinta di kantin, membicarakan potongan rambut di kantin, bertukar foto di kantin, pacaran juga di kantin. Bukankah mereka seharusnya memang sudah tidak perlu lagi di kantin? Istirahat kelas 2 di kantin, istirahat kelas 3 di perpustakaan, atau tinggal saja di kelas dan meneruskan belajar. Tidak bisa ditawar, kudeta harus dilakukan. Apapun caranya, bagaimanapun caranya. Kenapa kamu tidak yakin? Bukannya tidak yakin, tapi menghitung semuanya dengan lebih hati-hati. Mempermalukan mereka di kantin adalah satu-satunya cara untuk mengusir mereka. Tapi kenapa di kantin? Kantin adalah tempat paling strategi untuk menyebarkan kekuasaan. Lebih dari ruang kepala sekolah, ruang guru, kelas, apalagi UKS. Itulah kantin. Kita harus merebutnya. Kamu yakin? Tidak pernah seyakin ini. Meskipun kita hanya berdua, Bisa kita lakukan, tergantung caranya. bagaimana? Kita gunakan yang sudah kita punya. Brian, Katanya kamu tidak akan menerima anak itu. aku hanya akan menggunakannya. Tidak akan pacaran dengannya. Tapi tentu saja, dia harus tahu seolah-olah memang kami akan pacaran. Jadi, Besok aku akan ketemu Brian dan mengajaknya ke kantin. Melewati barisan kelas 3. Mereka akan tahu dengan siapa Brian akan pacaran sekarang ini. bagaimana kalau Brian tidak mau? Pasti mau, kecuali sudah ada pengacu lain. Pengacau. Ya, aku sengaja membuat jawabanku pada Brian masih mengambang. Jadi kalau selama masih mengambang, itu dia sudah berubah haluan. Dia pasti sedang dikacaukan oleh seseorang. Kenapa kamu? Tidak apa-apa. Hanya memikirkan apakah lebih baik jika kita memikirkan cara lain. Cara cadangkan kalau cara ini gagal. Jangan takut. Aku punya banyak rencana cadangan. Bukan karena aku takut gagal, tapi karena aku yakin dibutuhkan lebih banyak cara untuk menjatuhkan kelas 3. Mungkin lebih baik aku pulang dulu. Sampai ketemu besok. Lel, HP-mu. Kenapa kalian bertengkar? Tidak, Bu. HP Helen ketinggalan. Aku panggil tapi mungkin dia tidak dengar. Tidak apa-apa, nanti juga pasti kembali. Ada apa, Bu? Boleh ibu bicara? Kamu sekarang sudah kelas 2. Terus, Kamu pantas menjadi ketua OSIS. Ibu, kenapa langsung membicarakan hal itu? Biasanya kalau seseorang, ibu mau merayu anaknya, mereka bicara berputar-putar dulu. Kenapa ibu langsung saja mengatakan hal itu? Buat apa? Kamu terlalu pintar untuk diajak bicara putar-putar, bukan? Dari mana ibu tahu sekolah memintaku jadi ketua OSIS? Pak Iswadi telepon. Apa dia bilang? Seperti yang ibu ingin bicarakan sekarang. Menurut ibu, kenapa aku tidak mau? Karena kamu tidak ingin jadi ketua OSIS. Ibu tidak mempertanyakan itu.
Ibu yang melahirkan kamu. Ibu cukup tahu kalau kamu tidak ingin. Memang kamu tidak ingin. Tidak perlu ada penjelasan. Tapi ini ibu. Kamu harus menjelaskan kenapa kamu tidak mau. Mungkin orang lain harus tahu alasanmu. Aku sudah menjelaskan kepada mereka. Apa alasanmu? Ya, karena aku tidak ingin. Itu sudah alasan kuat bagiku. Tidak perlu ada penjelasan. Kamu tahu apa yang penting bagi ibu? Belajar. Bagus, jangan lupakan itu. Itu HP Helen. Ya, tidak apa-apa. Dia akan mengambilnya nanti. Kalau sampai malam dia tidak mengambil, kamu telepon rumahnya. Siapa tahu dia mencari-cari. Halo Helen, kenapa lama sekali? Rin, HP-ku ketinggalan di sini ya? Kamu sudah menunggu teleponnya? Iya, kok tahu? Dari siapa? Ada masalah? Apa kalian punya masalah dengan yang kulakukan ini? Sehingga selalu saja kalian membuat rencana ini sendiri? Apa ada masalah? Sekolah kita harus tetap berprestasi. Saya ingin kamu yang menjadi ketua OSIS. Saya tidak mau. Kalau begitu, ikut saja ujian dengan kelas 3, supaya kamu segera lulus. Tapi kamu tidak mau menjadi ketua OSIS. Ketua OSIS dan ujian? Itu sama menakutkan dengan perang nuklir. Kenapa tidak bisa jalan sama aku? Kenapa kamu mengambil Brian? Kenapa kamu menolak? Brian bukan tropinya. Tapi kemauan Brian meninggalkan Nungki, itulah pertanda kemenangannya. Kamu sedang menunggu telepon? Dari mana kamu tahu? Sudah ibu bilang. Ujian. Ada masalah dengan kelas 3 kan? Bisa kita coba dulu. Dia terlalu banyak belajar. Kamu menunggu telepon. Rin, teman-temanmu sudah datang. Kalian jangan senang dulu. Tahun depan giliran kalian. Kenapa kamu ngambil Brian? Kenapa kamu? Bagaimana caranya? Aku harus ikut bimbingan belajar. Aku juga. Ini sudah waktunya. Sudah waktunya. Memang tidak ada yang mudah. Secara organisasi, itu yang akan menjadi masalah. Kalau kamu merasa belum mampu, akan ada pelatihan kepemimpinan. Kamu akan diajari banyak hal untuk menjadi ketua OSIS dan mengatur anak buahmu. Kemauan bisa dipaksakan. Dari laporan Pak Iswadi, kamu sangat sukses menjadi koordinator bidang tahun lalu. Itulah sebabnya Pak Iswadi memberi rekomendasi supaya kamu masuk bursa calon ketua OSIS. Tidak ada di dunia ini yang merupakan hasil perjuangan. Itu semua pemberian. Kalau orang merasa berhasil mendapatkan sesuatu karena perjuangan, itu pasti hanya perasaannya saja. Yang benar terjadi adalah itu pemberian. Hanya saja terjadi pada waktu yang bersamaan. Itulah sebabnya orang menyebutnya perjuangan. Setidaknya saya menginginkan yang perjuangan itu, dalam arti apapun. Saya ingin menguasai kantin, toilet, halaman sekolah, lapangan parkir motor, tambah satu bidang lagi, trotoar depan sekolah kita. Tapi itu area pemberontak. Jangan-jangan. Perhatian semuanya. Sebagai kepala sekolah, saya mengingatkan pada kalian semua, khususnya murid-murid kelas 3. Kalian semua harus belajar lebih giat lagi. Karena pada tahun ajaran ini kalian harus menghadapi ujian akhir. Persiapkan dengan sungguh-sungguh supaya kelak kalian bisa diterima di perguruan tinggi yang bergengsi. Saya sebagai kepala sekolah sekali lagi mengingatkan,
ujian. Kalian jangan senang dulu. Tahun depan giliran kalian. Bagus anak kecil. Apa saja yang sudah kamu pelajari selama 2 minggu ini jadi kelas 2? Apa pedulimu? Apa peduliku? Tentu saja aku peduli. Kamu sedang mempersiapkan diri untuk menjadi siswi jagoan sekolah ini kan? Dan itu artinya kamu sedang ingin menyingkirkan aku. Tentu saja aku ingin tahu, sampai di mana usahamu? Berjalan baik, tidak ada halangan. Tidak ada halangan. Yang benar saja. Lantas, kenapa kamu sendirian? Di mana kawan-kawanmu yang lain? Mereka ada urusan lain, jadi tidak ada waktu untuk berurusan dengan kamu. Betapa enaknya punya teman kamu. Masih melindungi teman yang mengkhianati. Kalau aku, lebih baik kuhujat teman seperti itu. Itulah bedanya kamu dan aku. Aku tidak pernah serendah itu dalam berteman. Benarkah? Masalahnya adalah kalian tentu tidak akan berjalan sendiri-sendiri jika masih berteman. Heh, dengar baik-baik. Aku tidak akan mengaku kalah. Tapi kamu kan kalah. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Aku tidak akan mengaku kalah meskipun kamu nanti sudah menjadi jagoan di kantin, di tempat parkir, sampai toilet. Kamu boleh kuasai semua itu, tapi aku tidak akan mengaku kalah. Kamu mengerti? Lalu, Tapi aku akan mengaku kalah kalau kamu sanggup melakukan yang dulu aku tidak mampu lakukan. apa itu? Tetapi melakukan rencana ini, kamu tahu, pada saat kita sepakat untuk bekerja sama dengan orang lain, sebenarnya pada saat itu juga kita harus siap ditinggalkan. Kita harus siap bekerja sendiri. Itu capaian tertinggi dari seorang jagoan. Jika kamu berhasil melakukan itu, aku baru akan mengaku kalah. Kita harus siap bekerja sendiri. Kenapa kamu katakan itu kepadaku? Karena aku tahu, bagaimanapun aku tetap akan pergi dari sekolah ini. Mungkin benar apa yang diucapkan kepala sekolah. Tidak ada hasil perjuangan. Semuanya adalah pemberian. Kalaupun ada keberhasilan, pasti karena waktunya yang bersamaan dengan pemberian. Ini bukan perjuangan, ini pemberian. Ini bukan perjuangan, ini pemberian. Jangan nakal, apa ibu bilang? Mungkin juga benar kata Nungki. Ia tidak akan terkalahkan, karena aku juga tidak memperjuangkan sesuatu. Kemenangan itu hanya ada justru ketika aku terus melakukannya. Benar. Pada saat kita sepakat bekerja sama dengan orang lain, pada saat itu juga sebenarnya kita harus bersikap untuk bekerja sendiri. Kita harus siap ditinggalkan. Karena bukankah di situ arti sebuah perjuangan? Kita harus siap ditinggalkan. Apa ibu bilang? Kita harus siap ditinggalkan. Kita harus siap bekerja sendiri. Lin, teman-temanmu sudah datang. Suruh saja masuk, Bu. Ayo masuk, sering-seringlah kemari. Ayo masuk, ajak Linda belajar bersama.